Karen's Diner, sebuah restoran yang belakangan ini makin viral setelah resmi membuka cabang di Indonesia berkat konsep root service-nya, atau lebih dikenal dengan pelayanan kasar dan tak punya sopan santun. Apa lu gua tauin? Jangan. Jika restoran pada umumnya diisi dengan pelayan yang ramah-ramah, sopan, dan menjunjung tinggi kata pembeli adalah raja, namun tidak dengan Karen's Diner. Apa? Restoran satu ini justru berbanding 180 derajat. Pelayanan para stafnya dibuat seakan enggan menerima customer, dengan tampang jutek, perilaku kurang ajar, dan perkataan kasar. Happy birthday, right off. Yang siap memancing emosi Anda. Seperti apa asal muasal restoran ini? Bagaimana experience orang-orang yang telah ke sana? Apakah Karen's Diner di Indonesia dengan di luar negeri memiliki perbedaan? Dan hal menarik apa yang bisa kamu ketahui mengenai Karen's Diner? Mari sama-sama simak penjelasan singkat ala Doi. Karen's Diner merupakan restoran yang mengusung konsep tahun 1950-an, lengkap dengan sofa dan meja kotak-kotak ala restoran Amerika pada dekade itu. Berada di bawah naungan Viral Ventures Group, sebuah perusahaan asal Australia yang bergerak di bisnis bar, restoran, hingga penyedia jasa layanan event organizer. Restoran yang dipenuhi mbak-mbak ala Kak Ros ini didirikan oleh Adam Levine dan James Farrell. Menariknya, konsep Karen's pertama kali diterapkan ketika masih berada di masa-masa pandemi COVID-19. Gak bisa dipungkiri, kondisi saat itu cukup banyak juga melahirkan ide-ide bisnis baru yang out of the box. Ataukah hanya power of kepepet? Awalnya restoran ini didirikan di World Square, Sydney, Australia, bukan sebagai restoran permanen dan hanya dalam bentuk pop-up, atau lebih dikenal dengan temporary restaurant. Jadi hanya untuk sementara kala itu. Mungkin mau tes ombak dulu kali ya. Setelah masa-masa COVID-19 mereda, Viral Ventures tetap mempertahankan model dan strategi bisnisnya. Pada tahun 2021 dilaporkan bahwa perusahaan ini mengalami penumbuhan sebesar 150% dan meraup lebih dari 5 juta US atau sekitar 78 miliar rupiah. Mungkin ada di antara kalian yang bertanya-tanya, kok bisa ya orang-orang pada tertarik dengan konsep pelayanan liar seperti itu? Kan di mana-mana customer itu cari pelayanan yang ramah. Lah, ini udah mahal dimarah-marahin lagi. Kok ada orang rela bayar hanya untuk dimaki-maki dan dijutekin? Padahal kerja di maki-maki bos aja kadang nggak tahan loh, padahal dibayar. Nah, menurut Weird Marketing Tales, ketika seseorang mengalami sesuatu yang dalam tanda kutip luar biasa, baik ataupun buruk, mereka cenderung akan membicarakannya. Tapi tidak jika itu adalah pengalaman yang biasa aja. Ya make sense sih. Ngapain juga cerita sesuatu yang biasa aja kan. B aja sih. Nama Karen's Diner tidak hanya menyebar dari mulut ke mulut. Faktor utama restoran ini menjadi viral tentu saja
karena kekuatan dari media sosial, terutama shorts video seperti yang dimiliki TikTok, YouTube Shorts, dan Instagram Reels. Kalau kalian perhatikan, banyak banget tuh influencer datang hanya untuk konten yang memang secara tidak langsung ikut mempromosikan restoran tersebut, membuat banyak orang penasaran akan experience yang ditawarkan. Ya, menarik sih memang, terutama buat Anda yang selama ini hidupnya terlalu damai dan tentram. Tapi jangan salah, ada juga yang niat datang ke sana karena suka keributan. Yang penting jangan datang sendiri aja, minimal bawa kawan 1-2 ekor biar bisa menyerap amarah pelayannya bareng-bareng. Jadi nggak terlalu kena mental lah. Ngomong-ngomong, saya belum pernah melihat ada yang datang ke sana sendirian. Kayaknya minimal berdua. Ada juga sih yang sendiri. Tapi bawa kameramen. Yang gak kalah penting, maksimal siapin mental dulu sebelum kesana. Minimal, maksimal. Bapak kau maksimal minimal. Apalagi kalau Anda adalah tipikal orang yang mudah tersinggung dan baper, tapi masih merasa FOMO. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya tema Karen's Diner tidak benar-benar baru di Indonesia. Jika kita melihat ke belakang, ada juga kok penjual bar-bar seperti Cilok mas cilok. Sorry, ora butuh duit. Oh bajingan bakul cilok. Rene nyok. atau tapi memang gak seniat, seterkonsep, atau seprofesional Karen's. Meskipun begitu, beberapa di antaranya ada yang memang alami dan tidak dibuat-buat atau acting ala staff di Karen's. Tentu saja dengan harga yang lebih terjangkau, seperti tempat ini atau ini. Ngomong-ngomong soal Karen's Diner, lalu apa yang dimaksud dengan Karen's atau Karen's? Apakah anaknya Pak Lurah atau Pak RT? Ternyata bukan. Karen's menggambarkan sebuah karakter yang menginspirasi Adam Levine dan James Farrell untuk mengadaptasinya ke dalam bentuk pelayanan para staf di restoran mereka. Nama dari Karen's menggambarkan wanita tua berkulit putih yang doyan ngomel gak jelas. Ia menggunakan hak istimewanya untuk menuntut orang lain dengan menggunakan caranya sendiri secara berlebihan. Sosok yang kasar, tukang kompor, dan juga egois. Wow. Kayak kenal. Atau kalau menurut The Guardian, Karen's merupakan sosok yang menjengkelkan, suka menyuruh-nyuruh, dan selalu ingin diperlakukan spesial. Nah, jadi jangan heran kalau weather atau pelayanan yang akan kamu terima kurang lebih kayak gitu. Nani? Dengan dibukanya cabang Karen's Diner di Indonesia atas kolaborasinya bersama Bengkel Burger sejak 15 Desember lalu, nama restoran ini jadi semakin kerap terdengar di tanah air. Tidak butuh waktu lama, Karen's langsung dibanjiri customer. Bahkan pemesanan meja atau reservasi di bulan Desember langsung full. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat? Ya bukan negeri Konoha dong namanya kalau nggak ada perdebatan. Apa itu rukun? Kemunculannya di tanah air jelas sempat diwarnai dengan kontroversi.
Tidak sedikit warganet yang beranggapan jika kehadiran Karen's Diner tidak sejalan dengan etika dan sopan santun di Indonesia yang memang menganut budaya timur. Ya dianggap kurang cocok aja gitu. Malah banyak juga yang membanding-bandingkan langsung Karen's Diner Indonesia dengan Karen's Diner yang telah beroperasi di luar negeri. Menurut netizen yang saya yakin, sebagian besar juga pasti belum pernah ke sana langsung, berkomentar jika konsep Karen's dianggap kurang matang, menjadi kekurangan dari gerai Karen's Diner di Indonesia. Perbedaan bahasa dan cara pelayanan dari para pekerja di sana menjadi yang paling disorot oleh mereka. Cara pelayan marah-marah dinilai cringe atau terkesan aneh-aneh dan terlalu dibuat-buat, kata netizen. Emang lu aja kampungan, makanya baca dulu rulesnya. Terutama untuk penghuni Twitter dan Instagram. Banyak di antara mereka berkomentar bahwa Karen's Diner Indonesia lebih seperti membuli atau merundung pelanggannya. Padahal praktek Karen's Diner di luar negeri cenderung hanya merosting atau sekadar mengejek pelanggan saja. Bohong. Apa kabar kalau dia datang ke Karen's Diner yang original di Aussie sana? Tinggalkan aku. Experience memang menjadi daya tarik utama di sini. Lantas bagaimana dengan rasa makanannya? Standar. B aja sih. Enak sih sebenarnya. Apa gue lapar? Menu yang ditawarkan cukup beragam, di mana sebagian besar menunya merupakan makanan khas Amerika, seperti kentang goreng, burger, ayam-ayaman. Ya, jadi jangan berharap kalau kamu bisa memesan nasi di sini. Tapi kalau mau greget, ya bawa sendiri aja dari rumah. Nama menunya juga unik-unik, seperti calamari, padahal cuma calamari goreng. The Spoilers, padahal cuma sayap ayam. The I want to see the manager, padahal cuma burger. Why are you so hot, dan lainnya. Sepertinya nama-nama tersebut sengaja dipilih untuk memancing interaksi antara customer dan waiter agar terjadi keributan, atau lebih tepatnya bahan agar pelayan dapat memberikan pelayanan yang tidak ramah. Sama halnya mengapa tisu dan sendok sama sekali tidak tersedia di meja makan, agar pelayan dapat membawakannya sendiri. Untuk apa? Ya untuk dilempar dong. Lantas gimana tuh kalau ada customer nyasar tiba-tiba masuk restoran tanpa tahu peraturannya kayak gitu? Aku di mana? Orang awam datang karena lapar, malah dimaki-maki. Apa nggak pengen nangis tuh? Sebenarnya yang datang itu kan pasti selalu dikasih rules sama dikasih tahu. Tapi kan rulesnya bahasa Inggris dan gak semua orang bisa. Kita lempar house rules kita, udah dikasih tahu house rules dan udah diteriakin pakai mikrofon sama hostnya kayak kita nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Hal menarik lainnya dari Karen's Diner adalah penerapan hukuman bagi pelanggan yang terlambat datang setelah mereka memesan meja. Hukumannya seperti apa? Ya silakan dicoba sendiri. Misalkan udah kena mental dan customer nggak terima dengan semua itu, bisakah mereka mengadu ke manajer? Sayangnya tidak. Karen's Diner tidak memiliki manajer seperti kebanyakan restoran. Wah, pantes staffnya pada kayak gitu. Mau cepuin ke siapa lagi coba kan? Intinya mah cuma bisa banyak-banyak sabar. Sabar enggak juga? Enggak enak. Terakhir, tentang bagaimana nasib restoran ini ke depannya. Ya, ndak tahu.
Saya kan bukan Dr. Indrawan Nugroho yang bisa menganalisa hal seperti ini. Tapi kalau menurut informasi yang ada, kolaborasi Karen's Diner bersama bengkel burger hanya akan buka selama 6 bulan saja di Jakarta, sebelum cabang di Bali akan beroperasi. Dan disitulah Karen's Diner yang sebenarnya akan dibuka. Itu yang beneran Karen's-nya itu ya di Bali bulan Maret. Jadi mungkin bakal ada penyesuaian lagi dan sedikit perubahan di masa depan agar ia tetap relevan dengan pelanggan di Bali. Yap, sampai di sini saja untuk video kali ini. Maaf jika terdapat kekurangan karena saya memang bukan ahli F&B dan hanya manusia biasa. Saya Mo, jangan lupa like jika suka dan like aja kalau nggak suka. Komen dan subscribe juga agar channel ini nggak terlihat sepi-sepi amat. Sampai jumpa di video lainnya.